Emfisema adalah kondisi paru-paru yang menyebabkan sesak nafas. Kantung udara di paru-paru atau alveoli rusak. Emfisema dan bronkitis kronis adalah dua kondisi yang membentuk penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Merokok adalah penyebab utama PPOK. Pengobatan dapat memperlambat perkembangan PPOK, tetapi tidak dapat mengembalikan kerusakan. Lalu bagaimana gejala dan penanganan dari PPOK? Simak penjelasan Dr. Sriduni Atas Asri, dokter spesialis paru berikut ini. Apa yang dimaksud dengan penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK? PPOK ini adalah suatu penyakit paru yang masuk ke dalam golongan penyakit kronik atau penyakit yang berlangsungnya dalam jangka waktu yang panjang atau lama. Penyakit paru obstruktif kronik atau sering kita singkat menjadi PPOK itu adalah satu penyakit paru yang kronik atau berlangsung dalam jangka waktu yang panjang ataupun lama, menyebabkan terjadinya hambatan aliran udara di saluran nafas sehingga menyebabkan keluhan yang seperti sesak. Penyakit ini bersifat progresif dan menetap. Apa penyebab PPOK? Paling sering adalah karena pajanan asap rokok. Faktor lainnya yang bisa juga terjadi adalah karena pajanan polusi udara, pajanan uap zat kimia dari baik dari industri ataupun dari tempat kerja, dan pajanan-pajanan ini biasanya dalam jangka waktu yang panjang. Pajanan ini kurang lebih harus bertahun-tahun baru dapat terjadi penyakit yang namanya PPOK. Apa saja gejala PPOK? Gejala-gejala terjadinya PPOK adalah pertama biasanya yang dikeluhkan adalah batuk dan sesak nafas yang semakin lama semakin memberat. Batuk pada PPOK ini biasanya berlangsungnya lama. Seperti tadi kita sebutkan bahwa penyakit ini adalah penyakit yang kronik atau jangka waktu yang panjang. Batuknya itu sering berulang, demikian juga sesaknya semakin lama akan semakin memberat. Bagaimana perbedaan PPOK dengan asma? PPOK dan asma itu gejalanya mirip, yaitu batuk dan sesak nafas yang disertai dengan mengi atau dalam bahasa awamnya sering kita dengar dengan ngik-ngik. Pada dasarnya asma dan PPOK ini adalah suatu penyakit paru yang berbeda. Pada PPOK biasanya penyebabnya karena pajanan dari polusi udara, pajanan dari terutama asap rokok, kemudian gas-gas beracun seperti dari industri kimia, ataupun gas-gas yang dari tempat kerja. Dan terjadinya itu menetap dan progresif. Tetapi pada asma, biasanya terjadinya pada usia yang lebih muda. Misalnya dimulai dari anak-anak, yang biasanya disebabkan karena ada faktor genetik, dan kemudian ada juga faktor pemicunya. Pada asma, sesaknya ini bersifat reversible. Jadi tidak seperti PPOK yang dia menetap dan progresif. Bagaimana diagnosis PPOK ditegakkan? Cara menegakkan diagnosis PPOK adalah pertama dengan kita lihat dari keluhan atau gejala klinisnya, kemudian dari pemeriksaan fisiknya yang dilakukan oleh dokter, kemudian dari foto dada, dan uji fungsi paru atau dalam istilah medis dikenal sebagai spirometer. Bisa juga kita lakukan CT scan bila perlu. Bagaimana pengobatan PPOK? Pengobatan PPOK kita bagi menjadi dua bagian. PPOK bisa dalam keadaan akut dan dalam kondisi stabil. Pada keadaan akut itu kita berikan obat-obatan pelega, yaitu obat-obatan untuk melegakan dari sesak. Sedangkan kalau pada kondisi stabil, maka obat yang diberikan adalah obat pengontrol, yaitu obat yang digunakan untuk mencegah terjadinya sesak. Sekian pembahasan mengenai penyakit paru obstruktif kronik PPOK. Saya Dr. Sriduni Atas Asri, spesialis paru. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya.